Anda boleh mengutip pendapat orang Barat. Saya kutip siapa saja, karena yang non Muslim pun saya kutip. Saya kutip siapa saja, karena yang non Muslim pun saya kutip. Maka di sini yang menjadi kesalahan fatal bagi Profesor Quraish Shihab adalah ketika beliau mengambil banyak rujukan dari orang-orang kafir dan orang-orang Syiah. Inilah kesalahan fatal yang dilakukan oleh beliau ketika beliau menyusun tafsir Al-Misbah. Maka jangan heran apabila kemudian muncul pendapat-pendapat yang nyeleneh, pendapat-pendapat yang bertentangan dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, dengan Ijma' dan dengan jumhur para ulama. Ketika Al-Quranul Karim termasuk jumhur para mufassirin lainnya menyampaikan bahwasanya jilbab itu wajib bagi perempuan muslimat, Profesor Quraish Shihab menyampaikan enggak wajib, yang penting akhlaknya, yang penting hatinya. Lagi pula jilbab itu bukan syariat, jilbab itu hanya budaya Arab. Ini nyeleneh pendapat. Kenapa? Wajar, karena dia banyak mengambil rujukan dari orang-orang Syiah, banyak mengambil rujukan dari orang-orang kafir. Ketika mayoritas ulama menyampaikan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar, Islam adalah satu-satunya jalan yang akan menghantarkan manusia menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, muncul pendapat Quraish Shihab bahwa bukan hanya Islam, yang lain juga baik, yang lain juga berpotensi masuk surga. Ini pendapat nyeleneh. Ini jelas pendapat menyimpang. Kenapa? Karena bukan hanya bertentangan dengan pendapat para ulama mayoritas, akan tetapi juga bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci-Nya. Padahal Allah menyampaikan, wa may yabtaghi ghairal islam din fala yuqbala min. Barang siapa yang mengambil jalan lain selain daripada Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanya Islam. Ditambahkan lagi Allah menyampaikan, wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal, dan tidaklah orang-orang kafir menyeru, tidaklah orang-orang kafir berdakwah kepada manusia kecuali mereka mengajak manusia pada jalan kesesatan. Inilah Al-Quran, inilah syariat Islam, inilah pendapat dari mayoritas kaum muslimin, pendapat mayoritas para ulama. Tapi kenapa Quraish Shihab beda sendiri, mengatakan bahwa semua agama sama? Karena ia banyak mengambil rujukan orang-orang Syiah, banyak mengambil rujukan dari orang-orang kafir. Muncul juga kemudian pendapat bahwasanya mengucapkan selamat atas dirayakannya hari raya orang-orang kafir boleh saja, sah-sah saja, dengan mengutak-ngatik dalil, mengutak-ngatik ayat, dan kemudian ia coba menafsirkan dengan sendirinya, tidak melibatkan pendapat dari mayoritas mufassirin, melainkan ia lebih mengutamakan daripada pendapat orang-orang orientalis, orang-orang kafir, orang-orang Syiah. Wajar apabila kemudian ia nyeleneh pendapatnya. Tambah lagi dia mengaku bahwa kita ini harus berpikir maju, harus berpikir terbuka. Ia menganggap dengan apa yang dilakukannya itu sebagai bentuk modernitas, sebagai bentuk kemajuan, mengajak manusia agar tidak jumud, agar tidak menjadi katak dalam tempurung. Ia menganggap bahwa orang-orang yang bertahan dengan syariatnya, bertahan dengan keislamannya, bertahan dengan apa-apa yang menjadi standar daripada syariat Allah dan Rasulnya, dianggapnya sebagai orang-orang yang berada katak dalam tempurung, dianggapnya sebagai orang-orang yang jumud. Padahal Al-Quran sendiri, hadis-hadis Nabi, termasuk penjelasan dari mufassirin, ulama-ulama salaf, itu merupakan satu jalan agar kemudian kita mendapatkan kebenaran yang hak, yang dalam bahasa Al-Quran disebutkan yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya hidayah.
Jadi apa yang dilakukan oleh Profesor Quraisyhab sendiri justru yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Coba untuk membawa manusia dari suasana yang penuh dengan cahaya hidayah kembali pada masa jahiliyah. Kembali pada zaman yang penuh dari kegelapan hidayah. Mengajak manusia agar kemudian meninggalkan keyakinannya yang teguh kepada Islam. Mengajak manusia khususnya yang muslimah agar menanggalkan jilbabnya. Ini kan artinya berarti ia bukannya membawa manusia untuk maju dengan apa yang dilakukannya itu. Justru sebaliknya ia sedang coba untuk membawa manusia menuju peradaban jahiliyah. Maka ikhwah billah hadirin yang dimuliakan Allah, kita tidak boleh menjadikan pendapat Quraisyhab sebagai rujukan. Oh tapi Quraisyhab boleh Ustaz. Jangan. Kenapa? Karena ia mengeluarkan banyak pendapat yang bertentangan dengan jumhur para ulama, bahkan bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalnya kita mau baca, silakan baca, tapi jangan dijadikan rujukan utama. Terlebih lagi tafsir Al-Misbah karya Quraisyhab sendiri banyak mengambil pendapat dari orang-orang Syiah dan orang-orang kafir. Kalau kita sangat hati-hati dalam mencari kebenaran, maka tinggalkanlah semuanya itu. Kalau kita ibarat mau minum, lebih baik kita minum air yang masih murni, air yang masih suci, air yang masih bersih. Itulah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' atau Qiyasus Syar'i. Tapi kalau misalnya kita ngambil Al-Misbah seperti itu kontaminasinya udah macam-macam. Kontaminasi daripada zat-zat kimiawi yang berbahaya, yang berpotensi besar, bukannya akan membawa manusia pada keselamatan, justru akan membawa manusia menuju jalan kesesatan. Kalau saya baca bahwa Prof. Quraisyhab ini dalam merujuk tafsir Al-Misbah ini banyak memakai pendapat dari Toba-Tobai. Itu kenapa? Mohon jawabannya. Toba-Tobai. Ya. Kalau yang saya tahu kan bahwa Toba-Toba itu adalah dari kalangan Syiah ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda boleh mengutip pendapat orang Barat dalam konteks memahami Al-Quran atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Al-hikmatu dhalatul mu'min. Jadi kalau itu boleh, terlarangkah saya mengutip pendapat Toba-Tobai? Kalau benar, saya kutip. Saya berpendapat bahwa Syiah itu bermacam-macam. Ada yang kafir, ada yang muslim. Tapi kita berbeda dalam sekian banyak hal. Sebagaimana kita berbeda, Syafi'i berbeda dengan Malik, ada juga perbedaan antara Syiah Imamiyah dengan tidak. Tapi mereka muslim. Buktinya mereka muslim, mereka pernah memimpin jadi ketua organisasi konferensi Islam. Jadi saya tidak saya kutip siapa saja. Karena yang non muslim pun saya kutip. Nah, kecuali kalau Anda mau berada dalam tempurung.